kepada Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi teman-teman kita yang non muslim. Terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu alazim. Allahu akbar. Allahu akbar. Merdeka. 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 Itu nafas Pak Soekarno masih diwarisi sampai sekarang kepada kita. Puji dan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT. Allah sudah memberikan rahmat dan karunia kepada kita bersama. Pada hari ini kita bisa hadir di sini. Rangka mengukuhkan tim Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta Ramli MS. Ini adalah rahmat Allah yang patut kita syukuri bersama. Salawat dan salam selalu kita ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, kepada para ulama-ulama Allah yang sudah berhasil mendidik kita, membimbing kita daripada alam jahiliyah kepada alam yang berislamiyah, berilmu pengetahuan serta berakhlak mulia seperti kita rasakan pada saat ini berbagai ini. Yang kami hormati Ketua Divisi PDIP Perjuangan Aceh Singkil beserta jajaran, para caleg DPRA dan DPRK Aceh Singkil yang sangat kami banggakan, Ketua Tim Sukses Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Kampung yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin hadirat yang sangat dan insan-insan pers yang berhati, hadirin hadirat yang sangat disayang oleh Allah, yang saya hormati dan saya cintai, beserta tim-tim siluman saya yang ada di Singkil yang sangat saya banggakan. Pada hari ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, di mana bapak-bapak belum pernah mengenal saya, ya kan? Tapi sudah mau mendukung saya. Ini berkat silaturahmi dan berkat tim-tim siluman dan provokatif yang ada di seluruh Singkil ini. Untuk itu penghargaan yang luar biasa. Kecil hutan besar hati saya ketika saya berada di hadapan ibu bapak semuanya. Dan pada hari ini perlu bapak kenal saya mungkin. Inilah silaturahmi. Dan silaturahmi setiap pemimpin itu wajib memperkenalkan diri kepada seluruh masyarakat agar masyarakat tahu yang dipilih atau yang tidak dipilih. Maka hari ini saya memperkenalkan diri sekali lagi kepada bapak sekalian, yang bahwa nama saya Ramli MS. M itu Mansur, S itu Siti Hadiah. Saya lahir 65 tahun yang lalu di Kecamatan Sungai Mas, daerah pedalaman Aceh Barat. Saya waktu kecil dididik di rumah panti asuhan karena orang tua saya memang nggak mampu, dan pernah disekolahkan oleh negara mulai SD min sampai sekolah pendidikan guru. Dan saya pernah tinggal di pesantren selama 6 tahun. Dan saya kemudian pernah didangka salah juga 2 hari Ramadan saya begadang di Krung Lamno. Ada yang tahu Krung Lamno sini? Krung Lamno? Lamno tahu? Tahu. Disitulah saya berada. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih selamat. Kalau pada waktu itu saya nggak mampu dibunuh oleh manusia, berarti yang bunuh saya bukan manusia, adalah Allah. Itulah Tuhan Allah, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian itu semuanya masa lalu.
Dan saya pernah menjadi tim monitoring BRR sampai ke Nias dan membangun tim juga semasa konsultasi dengan saya di sini. Terus saya pernah jadi bupati 2 periode, putus 1 kali di DPR, jadi wakil DPRK Aceh Barat. Kemudian naik lagi jadi bupati kembali. Kenapa Pak Ramli bisa jadi bupati? Apa Anda hebat sekali? Tidak. Seandainya pada waktu itu ada orang gila yang naik bupati, mungkin orang gila itu terpilih. Kenapa? Karena sombong sekali pemerintah pada saat itu. Tingkat camat saja yang tok-tok dada. Hei, kamu tahu nggak nih camat? Pernah nggak Bapak rasakan waktu itu? Kesombongan pemerintah, sangat sombong pemerintah pada waktu itu. Alhamdulillah, ketika Allah memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi orang Aceh, sebagai kenang-kenangan dan pelajaran yang tak mungkin kita hapuskan dalam pandangan dan mata kita, perasaan kita, yaitu hadirnya gempa dan tsunami. Ketika hadir gempa dan tsunami, disitulah antara orang kota tidak ada beda lagi antara orang kota dan orang kampung, tidak ada beda lagi orang kaya dengan orang miskin, tidak ada lagi perbedaan antara pejabat dengan rakyat. Disitulah hancurnya kesombongan. Mudah-mudahan PDI ini ke depan bisa menetralisirkan bahwa membawa kembali kepada masa-masa yang indah, perubahan-perubahan yang indah atas status di Indonesia dan status di Untuk itu Bapak Ibu berbahagia, Cicera dengan mendukung agar kita semuanya hari ini tim saya mau bertanya kepada Bapak, udah siap dihina Bapak? Siap. Apakah Bapak pernah menghina orang lain? Tidak. Jadi partai PDI ini persis kayak partai PA dulu. Jangan masuk PDI. Dia bilang, ya kan? Ternyata hari ini tidak ada persoalan baru. Hari ini juga hadir sejelek-jelek PDI ini 4 kali telah mereka pegang Indonesia. Seandainya Allah sudah memberikan hidayah kepada Soekarno, Indonesia sampai hari ini masih di bawah Yahudi dan komunis. Ya, tapi hari ini dibilang Soekarno itu komunis, PDI adalah komunis atau PKI. Partai kita dibilang PK, tapi alhamdulillah kita tidak pernah menjawab itu. Biarlah keadaan yang menjawab. Sebagai panutan, kita ini Bapak Ibu sekalian keramat. Dulu tidak mau dipakai, baju pun tidak mau dipakai di PDI, bendera dibuang. Tapi hari ini di Aceh Barat berbondong-bondong pakai baju PDI, menaikkan bendera PDI dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kenapa? Sudah lama sekali menderita PDI, ditekan terus. Zaman Orde Baru tidak boleh berkembang PDI, nggak boleh berkembang. Nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Selalu black camping kita adalah PK. Hari ini tidak lagi black camping Bapak Soekarno, sudah habis masalahnya. Sekarang hari semua orang ngomong marah kepada Ibu Pegawa gara-gara Ibu Pegawa di PDI hilang nama di Aceh. Hanya khusus di Aceh. Kenapa Aceh ini memang salah selalu? Aceh ini memang salah waktu dipegang oleh Soeharto ke Golkar dulu, ya kan? Kita di Aceh menang P3 terus, ya kan? Sampai ada akhirnya pemberontakan, yaitu gerakan Aceh Merdeka, karena kita tidak saluan dengan Jakarta. Ketika dipegang oleh ketika dipegang oleh Gus Dur PKB di Aceh sudah menang, kalah lagi. Ketika dipegang oleh Demokrat di Aceh masih menang, ketika dipegang oleh Jokowi Aceh menang Prabowo. Waktu itu kita ngomong, waktu saya juga tim sukses Prabowo dulu, PDI, PKI. Akhirnya setelah menang Jokowi, Prabowo sudah menjadi menteri itu. Ya kan? Kok malu dah? Cukup malu sekali. Sudah pahami rentetan sesudah Pak Prabowo jadi menteri Pak Jokowi, diamlah, tidak ada lagi PKI. Karena mereka hanya mencari sesuap nasi di Jakarta.
sudah mereka dapat itu fitnahi, hilang, berbuat dan datang hilang. Jadi itu Pak, kenapa? Apa yang argumen dikasih kepada Megawati? Bahwa Megawati anti majelis tak? Megawati anti tidak butuh Megawati disuruh duduk pesan. Ya betul nggak Bapak itu? Yang Bapak dengar betul nggak? Saya jelaskan hari ini. Kapan Megawati dituduh tidak butuh Muslim? Waktu beliau pertama jadi presiden, Mbak Megawati Anda sudah jadi presiden. 65% rakyat Indonesia Muslim Indonesia pilih Anda. Apa program Anda untuk Muslim ke depan? Apa jawab Megawati? Saya jadi presiden Republik Indonesia untuk rakyat Indonesia. Sudah selesai. Ibu nggak butuh Muslim, saya butuh rakyat Indonesia. Ketika ngomong beliau rakyat, ada Muslim nggak? Ada Muslim atau nggak dalam? Ada. Seorang presiden tidak boleh butuh presiden, tidak boleh bilang butuh Nasrani, Hindu dan Buddha dan Islam. Kenapa? Beliau adalah Pancasila. Itulah yang kita sampaikan tadi, mengucapkan Pancasila itu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itulah Allahu Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lakum dinukum waliya. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Itulah perjuangan PDI, perjuangan di Indonesia ini. Agar kita tentram, hidup damai. Rasulullah waktu pertama hijrah ke Madinah, yang pertama Rasulullah bikin adalah Masjid Madinah. Yang kedua lahirnya Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah itu tersebut bahwa Islam boleh hidup berdampingan dengan non Muslim. Lakum dinukum waliya. Itulah anggaran dasar hak asasi manusia yang ada dalam tidak ada agama satupun di dunia. Itulah Muslim lakum dinukum waliya, dalam Al-Quran itu ada. Maka kalau ada di sini kita marah sama presiden, marah pada Cina, marah pada apa? Ya, marah pada Nasrani, berarti kita bukan umat Nabi Muhammad. Tidak boleh membunuh kita. Itu adalah famili kita. Ada yang non Muslim sini? Jangan takut hidup orang Muslim ya. Orang-orang yang membunuh Anda itu bukan orang kita. Itu PKI gaya baru. PKI gaya baru. Orang yang benci kepada Muslim dan Muslim itu PKI gaya baru untuk menghancurkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Hak asasi manusia. Itu Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Ibu Megawati anti majelis tak? Itu pernah terjadi di Melabuh dengan saya. Waktu itu ada seseorang rumah kena stunting. Ada pasien di sini? Apa itu stunting? Anak kurang gizi. Saya datang ke rumah itu. Sampai ke rumah itu saya lihat ibunya sangat modis. Bukan modis kayak ini, modis di sana. Cantik lagi di sana, Umi. Saya tanya Umi, kerja apa? Saya pimpinan majelis taklim di kampung. Anaknya stunting, anaknya tidak cukup gizi, besar kepala, besar perut, kecil kaki dan kecil tangan. Saya tanya sama beliau, Bu, mana wajib jaga anak dengan bikin majelis taklim? Jawab dengan Islam saya bilang, lebih wajib jaga anak. Waktu itu saya stop ibu itu, jangan lagi bikin majelis taklim. Nanti sudah sehat anak baru bikin majelis taklim. Itulah maksud Ibu Megawati, Bapak sekalian. Ibu-ibu jangan asik di majelis taklim. Jagalah anak, kewajiban dulu. Nanti kita bikin aturan apa yang wajib dilakukan oleh seorang ibu. Paham Ibu? Karena orang politik ngomonglah orang juga anti majelis taklim. Seandainya beliau orang Nasrani pasti bilang, hai bapak-bapak, ibu-ibu jangan asik di gereja ya kan? Jagalah anak dulu karena orang Muslim. Yang satu lagi masalah tutup pesantren. Besok masuk akal nggak Bu? Seorang Muslim suruh tutup pesantren, masuk akal? Tidak masuk akal. Itu orang yang ngomong itu dah orang Aceh. Sekarang bermasalah. Ada utusan yang datang ke saya, minta maaf untuk ada diketemukan dengan Ibu Megawati. Tapi hukum sudah berjalan. Paham Bapak semuanya? Begitu jijiknya orang. Apalagi seorang ibu nggak tahu. Satu-satunya wanita pemberani di Indonesia, Ibu Megawati.
mampu melawan orde baru. Bangga enggak seorang ibu jadi presiden? Banggalah, maka ibu-ibu jangan hina itu seperti itu. Ya kan? Jangan hina beliau. Sekarang sudah saya sampaikan kepada bapak sekalian. Masih benci kepada Bapak Megawati? Jangan. Untuk apa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ini? Jangan kita gunjing orang, fitnah orang apabila kita enggak mampu minta ampun nanti bermasalah yang di masyarakat. Paham Bapak Ibu? Oke. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, karena kita terus dipitnah. Yang fitnah sudah siapa? Orang-orang yang bukan dalam PDI, yang tidak peduli. Mereka itu ingin menciptakan demokrasi tidak sehat. Di Indonesia tidak ada partai Muslim, Bapak. Di Indonesia tidak ada partai Islam. Di Indonesia tidak ada partai Kristen. Di Indonesia tidak ada partai Katolik. Yang ada di Indonesia ada partai berdasarkan Pancasila. Maka satu orang pun berpuasa di DPR. Demi Allah saya, satu orang pun tidak ada di DPR yang memperjuangkan di DPR. Apa juga tugas kami di DPR? Yang pertama mengesahkan anggaran bupati, yang kedua mengawasi pembangunan, yang ketiga bagi tumpuk. Tahu bagi tumpuk apa? Minta aspirasi sama bupati. Tidak ada pendapat Islam. Kenapa sebagian orang ngomong pilihlah kami untuk ibadah? Itu adalah tipu daya muslim. Sekarang orang Islam harus cerdik. Contoh, Guru Bajang udah masuk Partai Perindo. Apa itu salah? Bukan. Agar orang Islam Muslim ada di mana-mana cukup pintar. Kamu tuh ada agama apa? Kristen. Kamu Kristen. Itu orang Kristen cukup cerdik dia. Masuk PDI, ya kan? Masuk PKS dia. Orang PKS, orang Islam tidak mau masuk partai yang lain lah. Bodoh aja. Sekarang harus cerdik orang Aceh, Bapak. Harus mana-mana ada orang Islam. Sehingga meluas pengetahuan dan terbuka wawasan pemikiran untuk Indonesia ini. Jadi hari ini saya mengharapkan kepada Bapak sekalian, jangan gara-gara demokrasi ini datang dari Allah. Demokrasi datang dari Allah, dijalankan oleh Rasulullah. Wasawirhum fil amri, berbicarakan, ya kan? Karena itu jangan kembangkan politik tidak sehat. Bapak-bapak sudah yakin dukung kami PDI? Yakin? Kalau yakin sepaket ya, ke Jakarta PDI, BPRA PDI, di bawah PDI, merdeka. Supaya enak. Apalagi hari ini kumbangan air yang terbesar di Aceh adalah di Singkil. Sangat perlu hari ini. Orang Singkil jangan bodoh hari ini. Selama ini bodoh kita orang Singkil. Marah nggak saya bilang ini? Orang Singkil bodoh dalam sisi demokrasi, memilih dewan. Masa? Kenapa Pak Ramli hari ini dari DPR bagian selama saya dendam Bapak sekalian. Dendam kenapa? Sedih. Coba Bapak hari ini ke Tetingon. Di sana semua jalan itu semito. Jalan kita berapa Pak? 2.800.000. Di sana 7 mil. Kenapa? Di sana 4 orang di PRR. Suara mana dia pakai? Suara Singkil. Selama ini selalu kita pilih DPR. Tidak kenal nggak Bapak? Nggak kenal kan? Nggak kenal. Setelah terpilih, yang jadi adalah orang PDI, yang jadi adalah orang Aceh Utara, yang jadi orang Gayo Lues, yang jadi orang Ketacaneng, yang jadi orang Medan Meriah, orang kita Barat Selatan tidak pernah tidak terpilih. Bodoh enggak kita nanti ke depan ini ada beberapa orang yang di PRI yang berasal dari Barat Selatan. Kemarin sedih Bapak, Ibu Risma Menteri Sosial bawa bantuan di jumlah kerugian Barat Selatan 165 miliar. Ketika ada bantuan dibawa ke Medan Meriah, di sana ada longsor jadang. Padahal di Melabung 8 tempat longsor Ibu.
ada hanya rumah, hancurnya jembatan, di sisi cukup banyak korban rugi. Ketika itu bawa itu Bu Risma langsung bawa bantuan ke Banda Meriah. Saya tanya, Bu Risma kenapa bawa ke sana? Kenapa nggak bawa ke Barat Selatan? Enggak Pak, di sini Pak besar paket itu lebih besar kami Ibu. Kami 15 M jatuh jalan di sini. Di situ hanya melihat 2 miliar 400. Kenapa Ibu? Rupanya Bu, ini paket Pak, budget lain Pak. Jajet apa? Ini Banten Bupati sana. Bapak jangan, Ibu jangan pun Banten Bupati sayur Banten ubah. Waduh, jangan bawa Bu. Akhirnya dibuka lah. Pak Ramli minta maaf jangan kita dulu kan pernah ke Beijing dua-dua kita. Iya saya bilang. Itulah dia sekarang. Yang arahkan sanksi bukan siapa-siapa Pak, siapa juga DPR RI. Di sini tidak ada DPR RI, ada Rapli 1 orang. Kalau kita bilang banjir Pak Rapli di sini dibalas dengan lagu. Kita SMS banjir Pak, kami musibah di Sikil. Langsung dikirim lagu gua. Ya kan? Sudahlah Bu Pak. Jadi karena itu Bapak sekalian, ya, nanti kalau ada DPR ini di sini saya 1 orang, ada Jamal 1 orang, ada akun bank, siapa lagi ya orang sini? Yang naik DPR nggak mau pilih saya, pilih mereka. Yang penting tanggal lahirnya di Barat Selatan gelap tidak usahkan namanya. Jadi semua proyek-proyek itu nggak masuk EBJK di Jakarta. Semua perlu. Oh ini mungkin Bupati ini aktif. Sudah susul tidak dilanjutkan lagi oleh bupati lain. Karena kenapa? Tidak ada pengawal kita di sana Bu. Tidak ada pengawal, tidak ada DPR orang kita di sana. Itulah kerugian selama ini. Orang yang sudah naik DPR ibu-ibu sekalian, hari ini bisa beli suara kita 1 juta per orang. Hanya jual beli, ya kan? Hanya jual beli. Tapi mereka tidak pernah tanam batang di sini. Di Barat Selatan. Cukup halapur apa kabar Pak senyum nih. Masalah beasiswa. Siapapun DPR RI ada beasiswa. Siapapun DPR RI ada beasiswa ibu-ibu bapak sekalian. Coba lihat nanti kalau saya pilih. Nanti yang menentukan dapatnya beasiswa tetap bapak-bapak Sikil. Bukan orang lain. Ini hari ini bapak harus tahu. Kenapa saya bentuk tim begini kayak naik IPLK, kayak naik upah untuk mengikat diri saya dengan DPC PDI di sini, dengan caleg di sini, dengan bapak-bapak. Ketika saya terpilih, ada masyarakat tahu datang ke Midun misalnya, datang ke Sri ini misalnya. Kita udah perlu bagaimana ini program bagaimana? Ada bapak-bapak sebagai selangki. Paham bapak semuanya?